Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun. Hari Selasa, 19 Agustus 2025. Jadi, siapa yang selamat? Kutipan dari Injil Matius bab 19 ayat 25. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Sobat Katolikana, pernyataan Yesus yang tegas dalam perikop Injil hari ini muncul setelah perjumpaannya dengan seorang pemuda kaya yang enggan melepaskan hartanya. Yesus tidak hanya membahas aspek kekayaan, melainkan juga menyoroti keterikatan batin manusia. Di tengah arus zaman modern yang menekankan keamanan finansial dan konsumerisme, perlu diakui bahwa kepemilikan materi serta status sosial dapat dengan mudah mendominasi prioritas hidup, sehingga menyulitkan kita untuk mengutamakan panggilan spiritual dan kepedulian terhadap sesama. Saya pikir pertanyaan para murid yaitu, jadi siapa yang dapat diselamatkan? Masih relevan sampai sekarang, saat banyak orang berjuang sebagai orang Kristen sejati dalam hidup yang tampaknya sulit di tengah budaya yang serba berlebih, tidak adil, dan terisolasi secara sosial. Sabda Yesus, "Bagi manusia ini mustahil, tetapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin." Memberi kita keyakinan bahwa keselamatan dan kebebasan sejati adalah pekerjaan atau berkat Tuhan yang membuat transformasi radikal menjadi mungkin. Sobat Katolikana, ketika Petrus bertanya, apa pahala atau upah yang menanti mereka yang berkorban bagi Kristus? Yesus bersabda, "Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapaknya atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal." Sabda ini mendorong kita untuk mengukur kesuksesan bukan dengan akumulasi materi, tetapi dengan kesetiaan, kerendahan hati, dan pelayanan. Almarhum Paus Fransiskus sering merujuk pada globalisasi tanpa membeda-bedakan, yang menantang kita untuk terbuka kepada kaum miskin, para migran, dan semua orang yang dikucilkan dalam masyarakat. Bukankah ini kebaikan standar yang Yesus gambarkan dalam Injil? Pesan di bagian akhir perikop Injil hari ini pun mengingatkan kita bahwa hierarki duniawi tidak selalu sama di mata Tuhan. Di tengah persaingan dan budaya yang seringkali mengutamakan prestasi pribadi, ajaran ini memang terasa berbeda. Yesus mengajarkan bahwa makna sejati dari kebesaran justru muncul saat kita melayani dengan rendah hati. Kerajaan Allah juga sangat bertolak belakang dengan ambisi-ambisi individualis. Pesannya konsisten mendorong kita untuk peduli kepada mereka yang rentan dan membangun komunitas yang inklusif, di mana setiap orang dihargai tanpa memandang status sosial. Sobat Katolikana, kesimpulan dari bacaan Injil hari ini mengajak kita
untuk berani melepaskan ketergantungan kepada harta dan berusaha dengan sepenuh hati untuk percaya sepenuhnya kepada kasih Allah di tengah berbagai tantangan zaman. Injil menegaskan bahwa dengan pertolongan Allah, segala hal yang tampak mustahil bisa menjadi mungkin, asalkan kita menempatkan Kristus sebagai pusat hidup kita dan berusaha hidup di jalan keadilan, kerendahan hati, serta kasih kepada orang lain. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, berilah kami kerendahan hati, bebaskanlah kami dari setiap keterikatan yang tidak sehat terhadap harta benda, status, atau ambisi. Ingatkan kami bahwa bersamamu segala sesuatu mungkin, dan ajari kami untuk mengukur hidup kami bukan dengan apa yang kami miliki, melainkan dengan kesetiaan, belas kasih, dan pelayanan kami. Berkatilah mereka yang berkekurangan di dunia ini, dan bantulah kami untuk melihat wajah Kristus dalam diri mereka yang miskin, kesepian, dan terlupakan. Semoga kami menjadi wadah belas kasih dan keadilan-Mu, membangun dunia di mana semua orang dihargai dan dikasihi. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.